Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia,
Haleluya, shalom. Shalom buat semua jemaat Tuhan dimanapun Anda sedang berada. Saya mewakili seluruh keluarga besar Gereja Calvary City Church ingin mengalu-alukan kedatangan Anda dalam ibadah online kita setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Dan khususnya bagi Anda, jika ini adalah kali pertama kamu join dengan kita, kami ingin membuka tangan kami selebar-lebarnya untuk menyambut kedatangan Anda bersama dengan kita di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang dengan sikap hati yang benar. Kita ingin menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, dan kita ingin menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita juga ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Selamat beribadah bersama dengan keluargamu, and God bless you. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati. Selamat bergabung dalam ibadah umum. Saya Rachel. Sebelum kita meneruskan ibadah kita pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Kami mengundang seluruh jemaat untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam doa pagi yang diadakan pada setiap hari Selasa, Rabu dan Jumaat pada jam 6.15 pagi. Ayo bergabung bersama kami. Bagi jemaat yang rindu akan hadirat Tuhan, hadirlah bersama dengan kami dalam ibadah doa, pujian dan penyembahan yang diadakan pada setiap hari Selasa jam 8.30 malam. Ayo berdoa bersama. Bagi anak-anak muda, boleh mengikuti ibadah youth yang diadakan pada setiap hari Jumaat jam 8 malam. Ayo ajak kawan-kawan dan keluarga untuk sama-sama bergabung dengan kami dalam ibadah youth. Jadilah youth yang dahsyat dan luar biasa. Ibadah umum diadakan setiap hari Ahad jam 9.30 pagi. Jemaat boleh mengikuti ibadah ini melalui Facebook ataupun melalui YouTube. Ayo ajak keluarga dan kawan-kawan untuk sama-sama bergabung dalam ibadah online ini. Bagi saudara yang tidak dapat mengikuti ibadah pada waktu pagi, boleh mengikuti ibadah ini pada waktu malam. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan, jemaat boleh memberi secara online banking di nomor akaun yang tertera di skrin Anda. Sila nyatakan nama gereja di mana tempat Anda beribadah di ruang rujukan. Ayo memberi dengan sukacita. Sekian pengumuman dan aktiviti gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom kepada semua. Selamat datang ke ibadah umum secara online. Sekali lagi kita bertemu. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari kita memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Dia, Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Dia karena Tuhan kita begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Datanglah ke baitnya. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Sekali lagi, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Amin. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak termegah. Pujianku dan sorak kegirangan, kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku.
anugerah-Mu selama-lamanya. Haleluya, kasih setianya besar. Haleluya, mari sekali lagi kita katakan, bagi Allah. Hey, bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya. Sungguh kasih-Mu tak termegah. Pujian, pujianku dan sorak kegirangan, kagum akan kebesaran-Mu. Sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagi-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sukacita, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagi-Mu, menikmati anugerah-Mu. Sukacita, sukacita-Mu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacita-Mu ku menari bagi-Mu, menikmati anugerah-Mu. Menikmati anugerah-Mu, menikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Haleluya, selama-lamanya kami diam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dia besar, Dia perkasa, Dia agung, Dia ajaib. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan. Saudara-saudari, Dia Allah yang besar, melebihi apapun yang ada di langit dan di bumi. Dia layak ditinggikan, Dia layak diagungkan. Dia saja. Segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita pikirkan, semuanya untuk Dia saja. Semuanya untuk Yesus saja. Yesus Tuhan. Oh,
Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Hebat kuasa-Mu di hidupku, kagum hormat padamu. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu di hidupku, ku kagum hormat padamu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Hanya Kau yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau saja yang membuatku terpesona. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau aja yang layak diagungkan. Kau saja yang layak diagungkan. Oh, Kau saja yang layak. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita muliakan Dia, agungkan Dia. Oh, ya Rabasana Rababo, Shikia Ramasana Namamo. Oh Yesus yang selalu membuatku terpesona. Pekerjaan-Mu ajaib Tuhan, karya-Mu ajaib Yesus. Jalan-jalan-Mu ajaib bagi kami. Sungguh tak terselami, sungguh tak terduga. Kasih-Mu Tuhan, jalan-Mu Tuhan, tak terselami oleh pikiran. Oh Yesusku, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau saja yang layak diagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Kau saja yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Kau saja yang layak ku agungkan. Kau saja yang layak ku agungkan. Kau saja yang layak ku agungkan. Mari beri kemuliaan bagi nama Dia. Dia saja yang layak. Dia saja yang layak. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan besar, besarlah Tuhan kasih Engkau Bapa pada kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami ingin membawa negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan Engkau yang membentuk negara Malaysia ini Tuhan. Engkau yang berkarya di atas negara kami Tuhan. Kami mengisytiharkan Bapa bahwa Engkaulah Tuhan di atas negeri yang Engkau cinta ini Bapa. Dan Tuhan kami serahkan segala keperluan negara kami Bapa. Engkau mengetahui Tuhan negara kami sangat tenat Tuhan di dalam politik, Tuhan di dalam kesehatan, di dalam ekonomi, di dalam penghakiman, dan Tuhan dan di dalam sosial juga Bapa. Tuhan kami tahu mata Engkau memandang kepada setiap pergolakan yang terjadi dalam negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sajalah Tuhan yang dapat mengeluarkan kami, negara kami dari segala permasalahan Tuhan. Kami percaya Bapa jika kami Tuhan berharap kepada Engkau Bapa, Engkau akan membawa satu penerobosan Tuhan pada negara kami. Negara kami akan bebas Tuhan daripada hutang piutang. Negara kami bebas dari segala permasalahan sosial. Negara kami bebas Tuhan dari segala masalah pembelajaran Bapa. Dan Tuhan biarlah Engkau, mata Engkau memandang Tuhan, oh Bapa, kepada negara ini Bapa. Kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat membela kami Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih Engkau yang tidak berkesudahan Tuhan, yang Engkau akan curahkan kepada negara kami Tuhan. Oh Bapa, akan serahkan negara Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak Tuhan. Biarlah kami dari Semenanjung dan Sabah Sarawak Tuhan, Bapa, mempunyai Tuhan satu kesatuan Tuhan dengan ikatan yang baik
baik di antara Sarawak, Sabah dan Semenanjung Tuhan. Kami berdoa agar dari Semenanjung ini Tuhan, pemerintahan Bapa agar mengagihkan apa yang patut diterima oleh negara kami Sarawak dan Sabah Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang adil Tuhan. Engkau memberi kebijaksanaan kepada pemerintahan Tuhan. Oh Bapa, biarlah Engkau mencurahkan hati Engkau kepada Perdana Menteri kami Tuhan, agar dia Tuhan melihat Tuhan keperluan Sabah Sarawak juga Bapa, seperti dia melihat di sebelah Semenanjung ini Tuhan. Terima kasih Yesus, agar damai-Mu oh Tuhan menyertai negara kami Bapa, agar negara kami Tuhan dipulihkan Tuhan dari segi ekonomi Tuhan, supaya ekonomi kami semakin hari semakin membaik Tuhan. Engkau membuka peluang pekerjaan Tuhan. Oh Bapa, di Sabah Sarawak juga Tuhan, supaya pengangguran Tuhan dapat dikurangkan Bapa. Tuhan, kami berdoa yang tidak ada pekerjaan Bapa, Engkau membukalah Tuhan pintu kerja bagi mereka yang tiada pekerjaan Tuhan, supaya setiap keluarga dipelihara di negara kami Tuhan, supaya Tuhan hal masalah sosial dapat dikurangkan Tuhan. Oh Bapa, jika orang ada pekerjaan Tuhan, perkara sosial ini Tuhan dapat Tuhan dikurangkan Bapa di negara ini. Kami percaya Tuhan, Engkau lebih mengerti Tuhan, jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan manusia Tuhan. Engkau ada jalan tersendiri untuk memulihkan negara ini Bapa. Kami istiharkan negara kami Tuhan dicintai, negara kami diberkati, negara kami Bapa, haleluya, dipulihkan dari segala-galanya Tuhan. Terima kasih atas negara Malaysia. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan, kami berdoa atas negara Johor yang tempat kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa memberi negeri Johor ini Tuhan, haleluya, aman dan damai Tuhan, supaya kami yang tinggal di negeri Johor ini Tuhan, kami tinggal Bapa di dalam haleluya kesejahteraan-Mu Bapa. Kami berdoa kepada pemerintah yang memerintah negeri Johor, agar mereka diberi pengertian, penghuayuan Tuhan daripada-Mu Bapa, agar mereka memerintah mengikut hati-Mu Tuhan, agar negeri Johor Bapa ramai orang datang Tuhan, ramai pelancong-pelancong datang Tuhan. Oh Bapa, untuk meningkatkan ekonomi Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, oh segala penyakit COVID ini Bapa, oh Tuhan dilenyapkan dari muka bumi ini Tuhan, dari Johor ini juga, supaya Bapa sempadan Singapura akan dibuka dengan cepat, supaya Tuhan orang yang tidak bekerja dapat mendapat makanan daripada Singapura, dan Singapura juga boleh Tuhan membeli belah dekat Johor ini Bapa. Dan Tuhan, biarlah Bapa, haleluya, oh Bapa, kasih karunia Engkau Bapa dicurahkan atas negeri Johor. Terima kasih atas Sultan juga Tuhan, agar Engkau memberi dia kebijaksanaan, keadilan untuk Bapa memelihara rakyat-rakyat di sini Bapa. Terlebih lagi mereka yang tertindas Tuhan, supaya Sultan Bapa diberi hati yang baik untuk menolong setiap lapisan masyarakat di negeri Johor Bapa. Berilah mereka dia kesehatan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Bapa, kami serahkan negeri Johor, agar Tuhan kami selebih lagi gereja-gereja Tuhan di negeri Johor ini Bapa, kami bersatu Tuhan menghadap Engkau. Kami bersatu menantikan Tuhan curahan Roh Kudus Engkau Tuhan, oh terjadi atas negeri Johor Tuhan. Curahan kedamaian Engkau Tuhan, haleluya. Curahan rohani agar setiap family, setiap yang ada di negeri ini Bapa akan menerima Engkau sebagai juru selamat. Dan Tuhan, kami berdoa juga bukan saja di Johor, gereja-gereja di sini, tetapi gereja-gereja Tuhan di seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, agar kami, inilah waktu kami Bapa, haleluya, untuk kami betul-betul menghadap Engkau, betul-betul kami mengharapkan Tuhan pertolongan Engkau Bapa, supaya Bapa gereja akan bangun, akan bangkit menjadi saksi
Engkau Tuhan. Haleluya. Supaya Tuhan gereja menjadi terang, relevan kepada komunitas di luar Tuhan. Supaya gereja tidak takut Tuhan, anak-anak Engkau tidak takut Tuhan, menyatakan kebenaran dan Tuhan menyatakan mujizat Engkau Bapa. Biar kuasa Engkau terjadi Tuhan di atas setiap keluarga, setiap negeri. Oh, Sabah, Sarawak, Semenanjung, Johor Tuhan. Haleluya. Apabila kuasa Engkau terjadi Bapa, oh Tuhan, rantai yang mengikat komunitas, rantai yang mengikat negeri-negeri akan diputuskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Berilah kami, oh umat-Mu Tuhan, hati Tuhan yang haus akan kehadirat Engkau Bapa. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Sebentar lagi kita ingin memberi kepada Tuhan. Jadi saya ingin membaca dari buku Malaki bagi 3 ayat 10 dan 12. Firman Tuhan berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghadik ataupun menghalau bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamanmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi mari saudara-saudari, mari kita membawa persepuluhan kita kepada rumah Tuhan. Dan Tuhan tadi mengatakan Dia akan membuka bagimu pintu langit, tingkap-tingkap langit akan terbuka. Dia akan mencurahkan berkat bagi kita. Tuhan akan mengingatkan apa yang kita beri kepada kerajaan Tuhan. Dan jangan kita memberi dengan hati sedih. Mari kita memberi dengan sukacita. Kita membawa karena setiap apa yang ada pada kita adalah datang daripada Tuhan. Amen. Apa yang rezeki kamu dari laut, dari darat, semua itu daripada Tuhan. Dan marilah kita memberi sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga harta kamu. Tuhan akan menjaga kesehatan kamu. Jadi kita memberi kepada Tuhan, kita tidak ada rugi. Supaya kerajaan Allah dapat diluaskan, amin, dari pemberian kita. Haleluya. Mari kita memberi dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita memberi sekarang dengan banking online, ada tertera di layar, kita akan melihat. Jadi siapa yang tidak tahu banking online, kita pergi langsung kepada bank ATM, itu pun boleh juga. Jadi apa cara pun kita memberkati Tuhan, ada berbagai cara. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan tidak membuang masa, kita mengalukan pengkhotbah kita pada minggu ini adalah pengkhotbah bukan calang-calang orang, pengkhotbah ini. Jadi pada minggu ini kita ada Pastor Ajay. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Siapkah untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau yang sudah siap, angkat tangan dan juga berikan tepukan untuk diri sendiri. Haleluya. Kalau kita sudah siap, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan firman ini Engkau urapi, biar firman ini akan menjadi rema. Firman ini juga akan menjadi kekuatan. Firman ini juga akan menjadi rema bagi setiap yang mendengarkan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat, Engkau urapi telinga mereka supaya setiap telinga yang mendengar
mereka akan mendengar bahwa Engkau Tuhan yang akan berfirman kepada mereka. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini. Daripada permulaan, pertengahan, sampai akhirnya, biar Roh Kudus yang akan memimpin hamba yang terbatas ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan lihat daripada firman Tuhan. Kita akan bacakan daripada Mazmur 139 ayat 23 hingga ke ayat 24. Mazmur 139. Mari kita lihat. Mazmur 139 ayat 23 hingga ke 24. Firman Tuhan mengatakan, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah fikiran-fikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan ini yang kita lihat di dalam Mazmur ini bicarakan tentang ujian iman. Karena tajuk firman Tuhan yang saya bawa pada pagi hari ini dan pada hari ini ialah ujian iman. Bahwa saat ini kita sedang masuk di dalam masa-masa akhir zaman, di mana iman setiap orang percaya akan diuji dan dimurnikan. Mengapa pada pagi hari ini saya mengambil tajuk ini untuk saya kongsikan? Karena kalau kita lihat di dalam dunia, kita lihat di dalam keadaan sekarang ini, macam-macam, berbagai-bagai permasalah yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita lihat, dan bahkan yang terjadi di dalam penghidupan kita. Makanya pada pagi hari ini saya kongsikan mengenai tentang ujian iman. Jadi iman kita sedang diuji. Iman kita sedang diuji. Dan kita harus tahu ketika iman kita sedang diuji, pasti Tuhan akan memurnikan iman kita itu. Jadi di dalam hal yang kita alami, di dalam dunia yang kita sedang jalani, yang kita sedang hidupi sekarang ini, merupakan sesuatu perjalanan hidup kita melewati proses di dalam kehidupan kita. Proses yang kita sedang alami, di mana proses kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami tantangan, kita akan mengalami pencobaan di dalam penghidupan kita. Tetapi firman Tuhan di dalam Yakobus mengatakan, Yakobus menulis di dalam Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Firman Tuhan ini bukan mengatakan sesuatu yang tidak baik, tetapi firman Tuhan ini memberikan dorongan. Firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan keyakinan bagi kita untuk kita menghadapi, untuk kita mengatasi, untuk kita melalui pencobaan yang kita alami. Dan kita tahu bahwa di dalam pencobaan ini, sekiranya kita dapat melaluinya, pasti kita akan mendapat kemenangan. Jadi mengapa pencobaan kita hadapi? Mengapa pencobaan ini ada di dalam kehidupan kita? Bukan kata orang yang tidak kenal Tuhan Yesus dengan orang yang sudah kenal Tuhan tidak ada pencobaan. Dua-dua ada pencobaan. Dua-duanya kita tidak dalam Tuhan Yesus, tidak ada dalam Tuhan Yesus. Kita ada dalam Tuhan Yesus, ada juga pencobaan. Tetapi perbezaannya adalah kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita yang ada di dalam Yesus.
Kenapa? Pencobaan merupakan salah satu ujian di dalam iman kita. Pencobaan merupakan salah satu ujian di dalam iman kita, khususnya orang percaya. Jadi, bagaimanakah kita menjalani kehidupan rohani kita? Apakah kita tidak mau mengalami pencobaan? Apakah kita menolak pencobaan? Apakah kita mau mengelak daripada pencobaan? Apakah kita mau meninggalkan Tuhan Yesus gara-gara kita tidak mau mengalami pencobaan? Apakah kita mau tinggalkan Tuhan gara-gara kita tidak mau mengalami pencobaan? Tetapi bahwa di dalam pencobaan ini kita lewat pencobaan ini, iman kita berarti kita sedang dipromosikan Tuhan. Lewat pencobaan ini kita sedang dipromosikan oleh Tuhan supaya iman kita akan diperkukuhkan, iman kita akan diperkuatkan, iman kita akan diperbesarkan lewat ujian iman ini, lewat pencobaan yang kita lalui. Ingat bahwa pencobaan itu bukan mencelakakan. Ingat bahwa pencobaan itu bukan mendatangkan keburukan. Ingat bahwa pencobaan itu datang bukan untuk menghabisi iman kita. Tidak. Tetapi pencobaan itu adalah merupakan salah satu ujian di dalam iman kita. Jadi lewat ujian iman berarti kita sedang dipromosikan Tuhan. Tuhan sedang mempromosikan kita, iman kita, supaya kita akan semakin dicoba, semakin diuji, semakin kita akan memandang kepada Tuhan. Semakin kita dicoba, semakin kita diuji, kita terus berpegang, kita terus berpaut kepada Tuhan. Jadi, kedua, mengatakan ujian iman datang merupakan kesempatan emas untuk kita belajar dari Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, kalau kita bacakan di dalam Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana Yesus menjalani kehidupan dia semasa dia ada di dalam dunia ini. Yesus sendiri juga mengalami pencobaan. Yesus juga mengalami ujian. Itulah yang bicarakan tentang ujian ini datang merupakan kesempatan emas kita untuk kita belajar. Belajar daripada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia mengatasi pencobaan, ujian yang dia alami. Karena kalau kita lihat bahwa Tuhan Yesus sekali-kali pun tidak mengelak ataupun tidak lari daripada ujian dan pencobaan itu. Tetapi Tuhan Yesus terus mengatasi pencobaan itu. Tuhan Yesus memberi contoh ataupun melakukan satu teladan yang baik untuk kita mengatasi pencobaan. Kenapa? Pencobaan itu adalah ujian iman kita. Selama ini kita mengalami tantangan dalam hidupan kita. Selama ini kita mengalami permasalahan di dalam kehidupan kita. Selama ini kita mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita. Banyak masalah yang terjadi. Banyak tantangan yang menantang iman kita.
menentang kepercayaan kita, menentang hati kita untuk terus mengikuti Tuhan Yesus, itu namanya ujian. Sedang mengujikan iman kita. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap bersandar? Apakah kita tetap tertuju mata kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap sungguh-sungguh mau berjalan bersama dengan Tuhan? Firman Tuhan tadi sudah kita dengar di dalam Mazmur. Kalau kita lihat kembali bacaan daripada Mazmur 139 ayat 23 dan 24 yang tadi mengatakan. Pemazmur yang menulis seperti ini. Mengatakan, selidikilah aku ya Allah. Dan kenallah hatiku. Ujilah aku. Dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Maksudnya, pemazmur ini menuliskan seperti ini, mengatakan selidikilah aku. Lihat bahwa kita ini adalah orang yang terpanggil. Maksud saya adalah kita adalah orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini bukan lagi dipimpin oleh keinginan-keinginan kita. Hidup kita ini bukan lagi dipimpin oleh dunia. Hidup kita ini bukan lagi dipimpin oleh cara hidup kita yang dulu. Tetapi hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, pemazmur ini mengatakan, selidikilah aku. Dan kita juga mau katakan, selidikilah aku ya Tuhan. Dan kenalah hatiku Tuhan. Dan ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mengapa? Yang pertama, hati. Yang kedua tadi mengatakan pikiran. Ini dua hal ini yang akan selalu digoncangkan. Ada orang yang akan digoncangkan di dalam pikiran dia. Karena apa? Musuh kita senang untuk menyerang pikiran kita. Yang paling senang diserang oleh musuh adalah pikiran kita. Hati ini belum tentu dia boleh goncangkan. Tetapi dia juga ingin mencoba menyerang hati kita. Pikiran kita masih lagi boleh diserang. Pikiran kita ini masih lagi boleh dia coba. Dan pikiran kita ini boleh lagi dia perdayakan. Tetapi hati kita tidak mudah diperdaya. Tetapi kalau pikiran kita, kalau hati kita sudah diperdayakan, sudah dipengaruhkan, itu adalah amat berbahaya. Karena boleh kita akan tinggalkan Tuhan, boleh kita akan melupakan Tuhan, dan boleh kita akan meletakkan hal-hal yang di luar, yang nomor satu di dalam hati kita bukan Tuhan lagi. Oleh sebab itu, dua hal ini harus kita perhatikan dengan baik-baik, supaya jangan kita jatuh ke dalam pencobaan dan ujian dunia ini dan juga si musuh kita. Jadi pencobaan ini merupakan salah satu ujian dalam iman kita. Yang ketiga tadi,
kita lihat bahwa ujian iman akan membawa kita untuk merasakan atau boleh merasakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Ujian iman ini akan membawa kita untuk boleh merasakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Yang pertama tadi mengatakan ujian iman ini berarti kita sedang dipromosikan oleh Tuhan. Tuhan sedang promosikan kita. Kalau kita berjaya melepasi ujian itu adalah yang luar biasa. Pasti kita akan melihat sesuatu yang indah, yang besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua tadi mengatakan ujian iman mendatangkan merupakan kesempatan emas untuk kita belajar dari Tuhan. Sesuatu yang kita harus belajar dari Tuhan lewat ujian-ujian yang kita alami. Pencobaan yang kita sedang alami itu adalah ujian iman kita. Dan dari situ kita mau belajar. Mengapa kita mau belajar? Supaya kita mau belajar berpegang, belajar memandang kepada Tuhan, belajar berharap kepada Tuhan, belajar supaya kita sentiasa mengutamakan Tuhan, belajar mencari Tuhan. Kalau tidak ada ujian ini, kita ingat itu hanya biasa-biasa saja. Kalau tidak ada pencobaan di dalam kehidupan kita, kita ingat itu hanya biasa-biasa, hidupan yang biasa-biasa saja. Dan kalau kita mengatakan biasa-biasa, kita tidak akan pernah berharap kepada Tuhan. Karena kita rasa biasa-biasa saja, kita tidak pernah mau mencari Tuhan. Kalau kita hanya rasa biasa-biasa saja, kita tidak pernah anggap untuk berpaut kepada Tuhan. Kalau kita rasa biasa-biasa saja, kita rasakan kita tidak memerlukan Tuhan. Tetapi kalau ada pencobaan dan itu dianggapkan adalah ujian di dalam iman kita, makanya kita akan merasakan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mencari Dia. Karena kita mau berpaut kepada Dia. Karena kita mau bersandar kepada Dia. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan dan mata kita tertuju kepada Tuhan, kita akan merasakan dan mengalami kuasanya. Dan kita akan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, pencobaan merupakan salah satu ujian dalam iman kita, ialah ujian iman akan membuktikan kasih setia kita kepada Tuhan. Bagaimanakah kasih setia kita selama ini kepada Tuhan? Apakah kasih setia kita itu sungguh-sungguh? Atau kasih setia kita itu hanya bila kita di dalam keadaan waktu yang baik-baik saja? Dan kasih setia kita itu hanya kalau kita diberkati. Kalau kita diberkati dengan berlimpah-limpah. Tetapi ujian dalam iman ini, ujian iman ini akan membuktikan kasih setia kita kepada Tuhan. Karena di dalam ujian, di dalam pencobaan, kita tahu bahwa Tuhan yang akan memimpin kita, bahwa Tuhan yang akan menolong kita, bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Maka semakin kita tahu benar-benar bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, semakin kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita, beserta dengan kita, memimpin kita, semakin itulah kasih setia kita kepada Tuhan.
Semakin kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, beserta dengan kita di dalam keadaan apapun, di dalam pencobaan, di dalam ujian, di dalam masalah, di dalam tantangan, semakin kita akan merasakan kasih Tuhan dan kesetiaan kita kepada Tuhan akan lebih lagi. Jadi, pencobaan merupakan salah satu ujian dalam iman kita, yaitu membuktikan kasih setia kita kepada Tuhan. Dan kelima, bahwa ujian iman merupakan peluang kita untuk berbalik kepada Tuhan. Ujian yang kita alami, pencobaan yang kita alami bukan untuk menjauhkan kita, untuk mencelakakan kita, tidak. Tetapi di sebaliknya, ujian di dalam iman kita itu yaitu merupakan peluang untuk kita berbalik kepada Tuhan. Ada pernah dengar cerita tentang anak yang hilang? Ada dua saudara, dua adik-beradik lah, minta kepada bapak dia untuk membagi-bagikan harta milik pusaka. Bapak dia bagi. Bapak yang baik dia bagi. Bagi sama rata. 100 seorang. Contohnya. Tetapi yang seorang ini, dia pergi untuk membazirkan, untuk enjoy segala macamnya. Tetapi ketika dia mengalami masalah, ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami ujian, apa yang dia buat? Oleh sebab itu, pencobaan ini merupakan salah satu ujian di dalam iman kita. Tadi kita lihat cerita doa anak yang hilang ini. Dia sudah mengalami tantangan, mengalami pencobaan, mengalami ujian di dalam hidupan dia, sehingga dia tidak dapat bantuan di mana-mana, sehingga dia tidak dapat menyelesaikan, tidak dapat keluar daripada masalah yang dia hadapi. Tetapi apa yang membuatkan dia boleh keluar daripada masalah itu? Apa yang membuatkan dia boleh keluar daripada pencobaan dan ujian itu? Dia berbalik kepada Bapa dia. Makanya pencobaan ini adalah merupakan ujian yang baik untuk iman kita. Supaya kita berbalik kepada Tuhan, supaya kita berbalik kepada Bapa kita. Kalau tidak, kita akan terus dihanyutkan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Tetapi kita harus belajar. Kalau kita lihat tadi ada poin yang mengatakan, yang kedua tadi mengatakan iman merupakan kesempatan untuk kita belajar daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita. Dan juga firman-firman Tuhan seperti di dalam Yakobus 1:2 tadi mengatakan bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi, mengapa ujian iman itu ataupun mengapa ujian itu perlu? Mengapa perlu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa ujian itu perlu? Kalau kita lihat, bacakan ayat tadi, Mazmur 139 tadi, di ayat yang ke 23a mengatakan, mengapa ujian itu perlu
inilah poin yang pertama ini. Mengapa ujian itu perlu? Yaitu untuk menyelidiki hidup kita. 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus yang ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Mengapa ujian itu perlu? Yang pertama adalah untuk menyelidiki hidup kita. Kalau kita tidak diuji, kita tidak tahu bagaimana hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah kehidupan kekristenan kita? Kalau tidak ada ujian, kita tidak tahu bagaimanakah iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada ujian di dalam kehidupan kita, kita tidak tahu apakah hidup kita benar-benar untuk mengikuti Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di ayat yang ke-23 juga, B mengatakan, untuk melihat hidup kita. Kalau kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Untuk melihat hidup kita. Tadi kita dengar bahwa untuk menyelidiki hidup kita. Kalau kita tidak selidiki hidup kita, kita tidak tahu apakah kita masih berdiri dalam Tuhan ataupun kita sudah keluar daripada Tuhan. Dan yang kedua, ini poin kedua mengatakan untuk melihat hidup kita. Kita harus meletakkan diri kita di hadapan dan kita mau melihat dengan baik-baik diri kita. Apakah hidup kita ini berpadanan dengan Injil Kristus? Apakah hidup kita ini berpadanan dengan firman? Karena kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa hidup kita sudah keluar daripada firman. Sudah keluar daripada perintah Tuhan. Sudah keluar daripada janji-janji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak lihat, hidup kita sudah tidak lagi berdiri di firman Tuhan. Tetapi kita masih lagi memuji, menyembah Tuhan. Tetapi hidup kita sudah keluar daripada landasan firman Tuhan yang benar. Oleh sebab itu, poin yang kedua yang mengatakan untuk melihat hidup kita. Ujian, mengapa ujian itu perlu? Untuk melihat hidup kita. Karena di dalam ujian ini kita akan lihat, kita akan boleh melihat apakah kita masih berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, apakah kita masih berdiri bersama dengan Tuhan, apakah kita masih lagi tetap teguh di dalam iman kita. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir, di dalam ayat yang ke-23, C yang ke hujung kali, mengatakan, mengapakah ujian itu perlu? Untuk menguji fikiran-fikiran kita. Dalam Efesus 4:23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kita boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang tidak baik, mana yang baik. Dan 2 Korintus 10 ayat 5 mengatakan, kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang membangun keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada
Kristus. Menguji pikiran-pikiran kita ini. Dalam Efesus tadi mengatakan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Karena apa? Pikiran kita ini tadi mula-mula saya katakan, ini adalah tempat yang senang serang. Inilah tempat senang dipengaruhi. Dan pikiran kita inilah tempat yang sangat-sangat mudah senanglah diserang oleh berbagai-bagai hal, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian. Inilah senang diserang pikiran kita. Bila dia serang, kalau kita tidak kuat, dia akan masuk dalam hati kita. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Dia akan selalu memberikan kita kekuatan. Dia selalu akan memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin hidup kita supaya kita tetap teguh berdiri di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi 3 hal yang kita sudah dengar, 3 poin ini yang kita sudah dengar lewat pada ujian iman ini, kita harus letakkan ini menjadi satu dasar dalam kehidupan kita supaya kita boleh melihat hasil dan boleh melihat buahnya jika kita tetap teguh di dalam iman kita. Haleluya, amin. Jadi 3 hal yang kita sudah dengar dari 3 poin yang kita sudah dengar tadi, mengapa ujian itu perlu. Yang pertama tadi mengatakan untuk menyelidiki hidup kita. Selidiki. Dan yang kedua mengatakan untuk melihat. Tadi selidiki tidak sama. Selidiki itu adalah dalaman kita. Dan untuk melihat luaran kita. Dan juga melihat dalaman kita. Apakah hidup kita tetap berdiri di dasar firman Tuhan, atau kita sudah beralih daripada dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu untuk menguji pikiran-pikiran kita. Karena kalau pikiran kita sudah boleh lepas daripada ujian ini, pasti itu kita sudah dapat kemenangan. Karena inilah tempat yang senang diserang, tetapi karena kita ujian yang kita sudah lalui dan ujian yang kita sudah lepasi, kita sudah menang dalam pikiran kita. Dan itulah yang mengatakan kita sudah diperbaharui di dalam pikiran kita. Haleluya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa serahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Dan hamba berdoa juga untuk semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka. Dan berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan untuk menghadapi segala tantangan, segala ujian, segala masalah. Engkau berikan kekuatan. Dan biar Roh Kudus akan pimpin setiap mereka. Bahkan hamba berdoa juga untuk mereka yang di dalam keadaan yang sakit. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang penyembuh. Sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Baik secara rohani dan juga jasmani. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.